bila mana Anies Baswedan gagal nyapres. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Senin kemarin kita udah dengar berita bahwa Anies Baswedan resmi dicalonkan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Banyak orang yang nanya, loh kok tiba-tiba? Kesannya buru-buru. Karena sebelumnya sudah beredar bahwa Partai Nasdem merencanakan mengumumkan calon presiden itu sekitar tanggal 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Mungkin loh ya, Partai Nasdem beranggapan gak cocok tanggal 10 November itu deklarasi Anies, karena Anies bukan pahlawan sama sekali. Ada salah satu figur yang kemarin itu sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem, bakal capres mereka, itu berada di luar negeri dan dia koar-koar mengkritik Indonesia, bahkan seolah-olah menyembah-nyembah orang-orang Eropa. Katanya sering dikritik juga sama. Saya tuh kemarin lihat Anies berkunjung ke London, terus ke Eropa. Ini saya pikir nih mental budak ini orang. Ngapain Anies berangkat ke sana? Itu kan mental budak, hanya menyembah. Ini kalau orang jadi pemimpin besok akan habis nih sumber daya alam dijual ke sana. Lah kalau Anies belum apa-apa sudah kayak maaf ya, ya pelacur lah. Di mana tempat dia akan menjual dirinya. Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap sebahagian menyatakan. Mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bisa dikatakan jadi fenomena tersendiri di kancah perpolitikan tanah air. Pernah jadi pimpinan di sebuah perguruan tinggi, tim sukses Capres Jokowi, Menteri Pendidikan Kabinet Jokowi, dan terakhir jadi gubernur. Terkait pencapresan Anies, pernah ada pihak yang berani taruhan bahwa Anies tidak akan mendapat tiket capres. Adalah founder lembaga survei Cirrus Network Hasan Nasbi yakin bahwa sesuai perhitungannya Anies Baswedan tidak akan dapat tiket capres 2024. Di antara kandidat calon presiden 2024, nama Anies Baswedan termasuk yang punya potensi besar untuk menang. Akan tetapi, Anies bisa saja gagal nyapres kalau tak kunjung mendapat dukungan kuat dari partai politik besar. Jika benar akhirnya Anies gagal maju pada Pilpres 2024, maka kandidat-kandidat lain yang punya dukungan parpol besar akan mendapat keuntungan, seperti Puan, Prabowo, Airlangga, dan AHY. Tanpa keikutsertaan Anies, 4 tokoh tersebut dinilai akan memiliki kans yang lebih besar untuk memenangkan pemilu 2024. Apalagi jika parpol-parpol besar yang ada kompak tidak memberikan dukungan kepada Anies. Selain itu, jika melihat partai-partai besar saat ini yang memiliki kandidatnya masing-masing, maka hal tersebut dianggap menjadi strategis bagi mereka apabila Anies tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 karena tidak cukup suara. Awal Oktober tahun 2022 lalu Anies resmi diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Peristiwa ini sempat menghebohkan perpolitikan tanah air. Nasdem dinilai nekat karena berani mengusung kandidat capres padahal logistik masih minim dan belum lengkap. Partai Nasdem hanya memperoleh raihan suara kurang dari 10%, sedangkan ambang batas mengusung capres dan cawapres adalah 20%. Butuh partai lain untuk melengkapi syarat ambang batas. Nasdem sekarang ini sedang melakukan pendekatan dengan Partai Demokrat dan PKS. Sayangnya lama pendekatan belum juga ada kabar pernikahan. Mereka hanya terlihat pacaran lama tapi tidak juga menikah. Konon kesepakatan mereka mentok di posisi cawapres. Demokrat menginginkan AHY jadi cawapres sedangkan PKS mengajukan Ahmad Heriawan. Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapres. Sampai sekarang Anies belum memutuskan siapa yang akan jadi pendampingnya.
Jika saja PKS dan Partai Demokrat sama-sama tidak mau mengalah memperebutkan posisi cawapres, maka koalisi perubahan yang akan mendukung Anies terancam gagal terwujud.